Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Novianti dengan NIM B94219097 akan mempresentasikan hasil observasi saya. Baik, yaitu observasi saya itu mengenai Chlorocraft. Yang pertama yaitu sejarah dari Chlorocraft. Merupakan salah satu home industry yang memproduksi berbagai jenis tas. Berdiri sejak tahun 2019. Didirikan oleh pemuda bernama Muhammad Aditya. Usaha ini sebenarnya merupakan usaha keluarga dan kemudian dikelola kembali oleh Aditya bersama kakaknya setelah diwariskan oleh ayahnya. Home industry ini bertempat di Jalan Utama Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Tanggulangin sendiri memang sudah dikenal sebagai pusat produksi tas yang terkenal di kota Sidoarjo. Yang kedua yaitu mutu produk. Upaya untuk mempertahankan mutu produk tentunya dilakukan oleh seluruh perusahaan. Hal ini juga berlaku dan dilakukan oleh owner Chlorocraft. Ia memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan mutu produknya, yaitu dengan cara memelihara SDM yang dimilikinya. Ia memperlakukan secara baik dan adil terhadap semua karyawan dan tidak pandang bulu, sehingga karyawannya akan merasa termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi, dan mutu produk yang diproduksi pasti akan terjaga dan bahkan bisa lebih berkualitas. Karena memang sejatinya SDM merupakan aset yang sangat penting yang dimiliki oleh perusahaan, bahkan home industry ini. Soalnya yaitu perencanaan dan perancangan produk. Untuk masalah perencanaan ini, owner Chlorocraft menyatakan proses perencanaannya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk merencanakan jenis produk baru atau jenis tas yang akan dihasilkan. Di mana hari pertama yaitu untuk membuat sampel, proses pembuatan sampel mulai dari mendesain produk itu. Dalam sekali perencanaan ini, owner Chlorocraft biasanya merencanakan sebanyak 3 jenis tas yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu memasuki hari kedua, sang owner telah melakukan perancangan di mana dia memiliki sistem yang akan digunakan untuk memproduksi produk baru tersebut, yang berisikan bagaimana cara agar 1 minggu ini dapat menghasilkan produk yang telah ditargetkan. Jadi dalam 1 minggu itu bisa berapa produk karyawan itu menghasilkan produk tersebut. Forecasting yaitu masalah peramalan penjualan. Selain melaksanakan produk secara online, home industry Chlorocraft ini menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai toko tas besar yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu bertempat di Gempol, Pasuruan. Chlorocraft menjadi salah satu pemasok bagi toko tas tersebut hingga saat ini. Chlorocraft sendiri juga pernah menjalin kerjasama dengan salah satu produk kecantikan yang terkenal di Indonesia, yaitu MS Glow. Di mana Chlorocraft ini memproduksi beauty case untuk gift bagi konsumen MS Glow. Berkat upaya owner untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ia dapat memprediksi akan memproduksi berapa pieces dalam 1 minggunya. Seperti contohnya, saat menjalin kerjasama dengan MS Glow, owner memprediksi untuk memproduksi jenis tas beauty case sebanyak 2000 pieces dalam seminggu. Dan tentunya hal ini sangat membantu untuk memenuhi permintaan pasar dan meminimalisir biaya kerugian akibat biaya belanja bahan baku yang seharusnya tidak dibutuhkan. Biaya persediaan dan perencanaan kapasitas. Untuk biaya persediaan ini, home industry Chlorocraft merencanakan perencanaan jangka pendek, di mana owner akan merencanakan biaya produksi hanya untuk 1 kali produksi yang dilakukan 1 minggu sekali, atau ownernya menyebutnya dengan sekali putaran produksi. Sedangkan untuk kapasitas yang diproduksi, hal ini bergantung kepada permintaan gudang. Tetapi saat ini home industry Chlorocraft ini merencanakan produksi tas sebanyak sekitar kurang lebih 600 sampai 1000 pieces tas untuk jangka waktu 1 minggu dengan berbagai jenis tas. Hal ini dikarenakan saat ini MS Glow telah mengeluarkan statement bahwa tidak akan memberikan gift kembali yang berupa beauty case kepada konsumen, dan hal ini tentunya sangat berdampak kepada omset Chlorocraft, dan omsetnya berkurang hampir 60%, yang dimana awalnya 1 minggu Chlorocraft bisa memproduksi sebanyak 2000 pieces, tetapi sekarang menjadi 600 sampai 1000 pieces. Lokasi pabrik atau tempat produksi tas ini bersebelahan dengan rumah dari pemiliknya. Home industry ini
tidak melakukan sistem tata letak yang khusus. Hanya saja untuk proses produksi dilakukan di dalam ruangan dan untuk proses perakitan serta packing dilakukan di luar ruangan atau di teras rumah dari sang owner. Usaha ini sendiri memiliki 6 mesin, yaitu terdiri dari 3 mesin jahit, 2 mesin tonggak, dan 1 mesin congklang untuk membantu lancarnya proses produksi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Pada saat awal produksi, Chlorocraft hanya memiliki 3 tenaga kerja. Tetapi seiring berjalannya waktu dan permintaan pasar semakin banyak, Chlorocraft saat ini sudah memiliki sebanyak 15 karyawan. Owner Chlorocraft ini merekrut hampir semua karyawan untuk bagian produksi dari warga sekitar, sehingga ia dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi tetangganya. Bahkan ia juga membuka lowongan bagi anak SMA yang ingin bekerja part-time. Sistem yang digunakan untuk sumber daya manusia ini untuk jam kerjanya adalah sistem ruangan, di mana ia memberikan tanggung jawab terhadap satu orang yang biasanya disebut dengan mandor. Kemudian mandor akan memberikan target kepada para karyawan dalam 1 minggu bisa menyelesaikan berapa produk tas atau berapa pieces tas. Dan banyaknya tas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dalam 1 minggu ini akan menjadi acuan sebagai pemberian gaji oleh owner kepada tenaga kerja. Dan berikut adalah produk yang dihasilkan oleh Chlorocraft sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.